Pertemanan atau circle yang sehat itu adalah hubungan yang saling memberi dan saling menerima, saling berbagi kenyamanan, dan membuat kita bisa menjadi apa adanya dan tidak ada drama di situ. Tapi beberapa orang mungkin tidak menyadari bahwa dia terlibat dalam toxic friendship. Istilah ini menunjukkan situasi pertemanan yang buruk yang merugikan salah satu pihak. Orang-orang yang bertahan dalam hubungan toxic friendship karena alasan yang sama dengan orang yang bertahan dalam toxic relationship. Alasannya adalah karena mereka takut sendirian. Dan kenapa mereka bertahan? Setidaknya mereka masih punya seseorang. Atau mungkin mereka bertahan di circle itu padahal mereka sudah tahu itu toxic, hanya karena mereka beranggapan bahwa mereka tidak pantas untuk mendapatkan yang lebih baik. Padahal, salah satu syarat supaya hidup kita lebih baik dari sebelumnya adalah kita bisa memiliki circle yang sehat. Bagaimana ciri-cirinya kalau kita sudah berada dalam toxic friendship? Yang pertama adalah tidak ada timbal balik. Hal yang paling menyebalkan adalah kamu sudah berusaha mendengarkan mereka dan sudah selalu berusaha menyempatkan waktu ketika mereka berada di masa sulit. Tapi kamu tidak mendapatkan hal yang sama. Pertemanan yang bahagia dan sehat jika Anda berdua saling menghargai dan saling mendengarkan. Tetapi beberapa orang memandang pertemanan itu hanyalah sebagai jaringan pendukung saja, tanpa mereka merasa harus membalasnya. Kalau kita berada dalam circle itu, langkah yang paling bijaksana adalah coba deh dievaluasi. Apakah kamu benar-benar mendapatkan manfaat yang baik berada di situ? Kalau iya, silakan lanjutkan. Tapi kalau tidak, mungkin saatnya bisa keluar dari circle itu. Yang kedua, mereka membuat Anda merasa tidak nyaman. Hanya karena Anda menghabiskan waktu bersama dengan mereka, tidak berarti Anda benar-benar dekat loh. Persahabatan yang dekat adalah tentang menjadi diri sendiri bersama, daripada hanya menghabiskan banyak waktu di ruang yang sama. Orang beracun atau toxic people mungkin terlihat seperti orang biasa dan mungkin orang terdekat dalam hidup kita. Namun, Anda akan tahu mereka toxic atau tidak ketika berada di sekitar mereka. Karena setelah kamu di sana, kamu tidak merasa seperti dirimu sendiri. Jika kamu merasa takut dan merasa tidak nyaman, itu pertanda ada sesuatu yang tidak benar. Persahabatan harus membuat Anda merasa bahagia dan santai, dan paling penting adalah menjadi diri sendiri apa adanya tanpa memakai topeng. Yang ketiga, mereka memberi kritik tapi tidak mau dikritik. Ketika teman Anda marah saat dikritik, tapi sebaliknya senang mengkritik orang lain, hati-hati, itu tanda Anda berada dalam toxic friendship. Hobi banget kritik, sampai hal-hal kecil pun dikritik. Bercandanya pun sampai menyinggung hal-hal yang paling sensitif. Sampai-sampai kita merasa tidak nyaman untuk ketemu dengan mereka. Tapi saat kita kritik balik dan bercandain balik, dianya malah marah. Kan repot. Yang keempat, mereka membuat Anda merasa kecil. Semua kritik tanpa empati pasti membuat kita merasa kecil. Dan persahabatan harusnya tentang membuat hidup kita menjadi lebih baik. Karena persahabatan yang tidak sehat adalah persahabatan yang membuat Anda merasa buruk tentang diri sendiri. Orang-orang tersebut membangun citra diri mereka dengan menjatuhkan kita dan selalu bercerita tentang hal-hal burukmu untuk membuat kita selalu merasa buruk dari hari ke hari. Tentu saja, teman boleh bercanda berlebihan atau melakukan kritik, tapi harus ada empati, belas kasih, dan pengertian. Tapi kalau mereka melakukan itu hanya membuat Anda merasa kecil dan itu dilakukan berulang-ulang, itu sama sekali bukan persahabatan. Yang kelima, mereka membuat kamu jauh dari keluarga, agama, dan hal-hal baik. Dulunya kamu rajin ibadah, dulunya kamu dekat dengan keluarga kamu. Tapi ketika berada di circle mereka, kamu jauh dari semua itu. Kamu jauh dari agama, kamu jauh dari keluarga,
Dan ketika keluarga kita mengingatkan kita malah marah-marah dan malah membantah. Kamu malah memilih mendengarkan temanmu daripada keluarga sendiri. Hati-hati, coba evaluasi lagi siapa yang salah. Coba renungkan lagi, karena bila justru hidupmu malah mundur ke belakang karena berada di circle itu, sudah pasti circle tersebut bisa dipastikan toksik. Yang keenam, membuat Anda selalu merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah padahal tidak salah adalah sebuah alat manipulasi yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang toksik. Rasa bersalah adalah perasaan yang bagus untuk menjaga diri kita supaya tetap terkendali. Tapi menipu orang lain supaya bisa merasa bersalah bukanlah cara berteman yang baik. Penting dalam sebuah circle, ketika ada yang salah, secara jujur dan terbuka, dia merasa bersalah dan mengakuinya. Tapi ketika dalam kondisi gak salah sekalipun, Anda tetap disalahkan dan berkali-kali selalu salah, berarti kamu lagi berada dalam lingkaran pertemanan yang salah. Yang ketujuh, cemburu. Ketika seorang teman cemburu, terang-terangan ataupun terselubung, Anda akan mendapatkan mereka tidak benar-benar bahagia ketika Anda sukses, dan mereka sedikit lebih senang ketika Anda gagal. Ada loh orang-orang yang mungkin dalam lingkaran kita yang senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Mereka tidak benar-benar tulus mengucapkan selamat saat kita sukses atau berada dalam kebahagiaan. Tapi sebaliknya, mereka sangat antusias dengan pura-pura merasa sedih ketika kita berada dalam kesedihan ataupun kegagalan. Yang kedelapan, persahabatan membuat Anda lelah. Indikator yang baik tentang seberapa sehat persahabatan atau bagaimana perasaan Anda adalah kita seharusnya bisa menjadi versi yang lebih baik dari diri kita sendiri dalam hubungan kita dan saling mendukung satu sama lain. Jika itu tidak terjadi, mungkin kamu lagi berada dalam lingkungan orang-orang berbahaya. Seiring waktu, hal itu tidak hanya menggerogoti harga diri dan perasaan dirimu, tapi juga menciptakan mental rendah diri dan tidak produktif. Jika Anda berada dalam circle itu merasa lelah dan bosan, ada kemungkinan Anda berada dalam situasi toxic friendship. Terakhir, memilih circle pertemanan itu penting. Pilih-pilih teman itu penting untuk menjaga kesehatan mental kita dan juga bisa menjadikan kita lebih baik dari hari kemarin, terus lebih baik dan terus menjadi baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.